Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahidil Qahhar Al-Azizil Ghaffar Mudabbiril umur wa muqaddiril aqdar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala al-mustafa al-mujtaba al-mukhtar habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumi liqa'il malikil jabbar, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para sesepuh segenap takmir musalla al-ikhlas, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita bersama-sama bisa menambahi pundi-pundi pahala dengan hadir majelis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, yang menghantarkan kita meraih keselamatan fid dunya wa fil akhirah. Amin ya rabbal. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan terbaik bagi kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan hadirat yang saya hormati, masih melanjutkan pembahasan bahwasannya orang menimba ilmu atau mempelajari ilmu itu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali ada 3 keadaan. Dan kemarin kita sudah membahas yang ketiga. Yang ketiga ini orang yang dikuasai setan sehingga dia menjadikan ilmunya sebagai alat, ilmunya sebagai perantara untuk memperbanyak harta, untuk berbangga-bangga dengan kedudukan dan kemuliaan, dengan memiliki banyak pengikut, sehingga dia dengan ilmunya
melakukan segala hal yang bisa menyampaikan dia untuk meraih keinginannya daripada dunia. Dalam keadaan orang yang ketiga ini, para hadirin, dia meyakini kalau dia itu punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia bersifat dengan sifatnya ulama atau berpenampilan dengan penampilannya para ulama. Maka yang ketiga ini yang kata Al-Imam Al-Ghazali, fahada minal halikin, ini golongannya yang akan celaka besok di akhirat. Wa minal humqa al-maghrurin, termasuk golongannya orang-orang yang bodoh dan tertipu. Kali sing nomor kali bedanya enggak seberapa jauh sebetulnya. Sami-sami melenceng niati. Ngaji niku niati duduk lillahi ta'ala intine. Cuma sing nomor kali niku sadar lek awake niku keliru. Memahami kalau dia itu salah dalam tujuan, salah dalam niat. Oleh karena itu kemarin dijelaskan kalau yang nomor 2 masih ada harapan kalau dia dirahmati Allah, diberi hidayah oleh Allah untuk bisa bertobat, memperbaiki niatnya, kemudian membuktikan dengan perilaku setelah dia memperbaiki niat, dan dia masih bisa menyusul atau masuk dalam kelompoknya orang-orang yang selamat atau orang-orang yang beruntung di akhirat. Tapi lek sing nomor 3 niki harapannya kecil. Gini ki sami kali sing difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sunnah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka manusia, apakah kalian ingin aku beritahukan orang yang paling rugi dalam amalnya? Siapa orang yang dhalla sa'yuhu, yang sesat, yang dilakukan ini enggak benar sebetulnya, tapi mereka menyangka yang dia lakukan itu benar, menyangka dia itu melakukan atau meyakini dia itu melakukan kebaikan, padahal yang dia lakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang seperti itu melakukan kesalahan tapi dia meyakini kalau dia benar, sulit untuk berubah para hadirin. Gini ku golongane wong lek sing dikandani ngeyel niku nggih sing model-model kaya ngoten niku. Gak iso nrimo nggih nasihat saking tiang lintu. Di antara sebabnya apa? Ya tadi itu, karena dia meyakini kalau dia benar padahal dia salah. Lek ono sing salah, jelas salah, ngerti lek salah, sing ngeyel siji maneh niku. Niku nggih parah ya, dan itu termasuk cirinya orang yang sombong. Cirinya orang yang sombong teng setunggal hadis dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Al-kibru batorul haq ay raddul haq wa ghamtun nas ay tahqiruhum. Sombong itu adalah menolak yang hak. Jadi jelas salah dikandani niku pengku, mokong, cengkal, ngeyel, ngotot, ndak gelem disalahno. Niku mboten didik sing kaya ngoten. Niku cirine orang yang hatinya ada
penyakit sombong yang bercokol. Makanya sampeyan tingali nggih para aulia wassolihin niku. Mereka sangat terbuka untuk menerima nasihat para hadirin. Habib Ali Habsyi kurang napa, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sing aran maulid nih. Ilmunya hebat, dakwanya hebat, perjuangannya hebat, ibadahnya hebat. Tapi beliau menyatakan apa? Man nasahni fa inni lin nusuh qabil. Sapa sing kate nasihati aku? Monggo silakan, nasihatnya akan saya terima. Dinasehati niku bunga, seneng, karena orang yang menasehati itu berarti telah berbuat baik kepada kita. Tapi lek yang niku jelas keliru, ana sing ngelingno, dielingno apik-apik kok sing ngeyel, ngotot, dak gelem nrimo, niku cirine tiyang sombong. Oleh karena itu yang semacam itu harus kita hilangkan dari hati kita para hadirin. Lek wis jelas awak-awakan iki keliru ana sing ngelingno, alhamdulillah, matur nuwun, terima kasih sanget jenengan elingaken, jenengan nasihati sehingga kula saged dandani awak memperbaiki diri. Ngono mestine. Nomor kali cirine tiyang sombong napa wa ghamtun nas tahqiruhum. Nyepelino tiyang lintu, ngentengno wong liya. Dan ini berbahaya nih. Jangan pernah kita ini menyepelekan orang lain. Napa dawuhe Kanjeng Nabi? Bihasbi mri'im minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukup orang itu telah melakukan kejelekan, manakala dia menyepelekan saudaranya sesama muslim. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampeyan tinggal ini, Kanjeng Nabi niku paling mulyane menungso, paling istimewane menungso, paling hebate menungso. Kapanpun dan dimanapun tidak akan kita temukan makhluknya Allah yang lebih istimewa dari Nabi kita Muhammad SAW. Kanjeng Nabi niku makhluki Gusti Allah sing diciptakan sempurna. Kalau kita mau cari kekurangannya Nabi Muhammad tidak akan kita temukan para hadirin. Aibnya Nabi Muhammad tidak akan kita temukan. Tapi bagaimana sepanjang hidupnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyepelekan orang lain atau mencaci orang lain atau menghina orang lain. Tidak pernah para hadirin. Semua kata-kata yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad SAW adalah kata-kata yang indah dan kata-kata yang baik. Ndak tahu ngenyek wong liya, ndak tahu ngilokno wong liya, ndak tahu ngremehno wong liya, ndak tahu. Padahal sinten Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita meremehkan orang lain para hadirin. Masih sampean duwe kehebatan apa mawon pun. Sampean duwe kehebatan apa mawon, ilmune luas misalnya, ahli ibadah, jangan pernah meremehkan orang lain dan menyepelekan orang lain karena belum tentu. Jenengan sak mangkin sae, durung tentu akhir umur niku tepak nglampahi kesaenan. Sing sakniki mboten sae ya durung tentu mboten sae sak terus. Siapa tahu nanti dia bertobat, dia berubah, mungkin luwih sae ketimbang jenengan. Oleh karena itu dua tadi ini harus kita hindari. Karena itu termasuk
tondone tiang yang hatinya bercokol penyakit sombong. Sinten sing jelasaken iki? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan untuk orang lain para hadirin. Ojo gawe nilai wong liya niki kaya ngeten niki. Ini kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Ojo gawe nilai wong liya. Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Manakala kita jelas keliru ono sing nasihati, ya apa nrimone. Lek kula jenengan nrima dengan ikhlas, dengan lapang dada, dengan senang hati, maka kita sudah terselamatkan dari satu tanda penyakit sombong. Nomor kali dalam kehidupan, gimana kita? Lek sik duwe hobi ngremehno wong liya, ngentengno wong liya, ngenyekan wong liya, berarti dalam hati kita masih ada satu tanda dari penyakit sombong yang bercokol. Dari dua tanda tadi. Oleh karena itu dua-duanya ini kita hindari para hadirin. Al-Imam Al-Ghazali niki jelasaken sing nomor 3 tiyang ngaji, belajar ilmu tapi tujuannya melenceng. Namun dia meyakini kalau dia itu adalah sebagai orang yang baik karena dia berilmu, berpakaian seperti orang yang berilmu, kemudian berkata-katanya juga seperti kata-katanya orang yang berilmu, mungkin menasehati orang, mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Maka orang yang semacam ini yang dalam bahaya besar. Inilah yang kemungkinan besar termasuk minal halikin, orang yang akan celaka di akhirat. Kenapa kok orang yang celaka? Idzir raja'u munqati'un an taubatihi. Karena harapan dia bertobat ini sudah bisa dikatakan terputus. Wong keliru tapi yakin bener. Kan gak iso dandani awak lek ngene guys. Ya bakal keliru sak terusin. Keliru ndak ngerti lek keliru gampang-gampangane. Lek sing nomor kali wingi keliru lak paham lek keliru, yakin lek keliru, ngrasa lek keliru, senten harapan sing nomor kali wingi. Lek sing nomor 3 niki pun mboten enten harapan. Li dhannihi annahu minal muhsinin, karena dia menyangka dia minal muhsinin. Dia menyangka dia itu termasuk orang yang telah berbuat baik. Ngajak menungso ngelampai ibadah, ngelampai perintahane Gusti Allah, ngedoi larangane Gusti Allah, tapi dia sendiri ninggalkan perintah atau dia sendiri melakukan yang dilarang. Maka ini golongannya orang-orang yang lalai dari firman Allah. Wa huwa ghafilun an qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa taquluna kamu mengucapkan ma la taf'alun, apa yang tidak kamu kerjakan. Cuma niki aja sampai dadi sebab kula jenengan iki ndak wani ngandani wong. Kan kadang-kadang enten sing kaya ngoten nah. Krana ayat iki kate nasihati wong liya iku wedi. Waduh gak wani aku. Aku dhewe gak nglakoni. Aku dhewe gak iso nglakoni kuwatiri. Aku dhewe gak iso praktekno. Jangan. Ini jangan jadi penghalang. Nggih, ketika kita menasihati orang lain para hadirin, niku sing dituju niku lek saged aja tiyang lintu. Yang dituju ketika kita menyampaikan nasihat kepada orang lain, meminta mereka melaksanakan perintahnya Allah, meminta mereka untuk menjauhi larangan Allah, yang kita tuju diri kita sendiri, sehingga kita aman dari ayat ini insyaallah. Karena kita dalam penyampaian niat kita bukan menyampaikan kepada yang lain, yang kita tuju diri kita sendiri yang kita nasihati para hadirin.
Sing bahaya niku lek mboten enten niat ngandani awake, niat ngandani wong tok mari ngono jelas wis ngandani tok aku tapi aku ndak meraktekno niku sing bahaya. Oleh karena itu harus dipahami nih. Jadi ini jangan sampai ayat ini jadi dalil, jadi alasan kita ini nggak mau ngasih tahu atau menasihati orang lain atau membimbing orang lain. Jangan. Sampean ndak siwakan. Kate ngandani kancane sampean siwakono, ya pancen rada gak enak pancen ya awak-awak dhewe gak siwakan rokokan tok. Tapi gak apa-apa. Niate napa? Niate aja ngandani wong liya, niate ngandani awak dhewe. Nomor 2, niatkan kalau saya sekarang ini tidak bisa, mudah-mudahan saya harus bisa nantinya menerapkan apa yang saya sampaikan kepada orang lain. Ngandani wong liya ojo doyan ribah. Padahal awake dhewe ya sik hobi ribah ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Akhire lek wedi ngene gak ono sing gelem nasihati wong liya akhire. Padha meneng-menengan kabeh. Kenapa? Takut dengan ayat ini. Takut dengan teguran ayat ini dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak kerjakan? Jadi lek ayat niki sing jelas nggih wau niku, tiyang waktu nasihati pancene sing dituju tiyang lintu. Nomor kali wis pancene gak duwe niat blas untuk nglakoni sing disampaikno nang wong liya. Dadi wong liya niku gampang-gampangane diapusi kaya ini. Wong liya dikongkon awake dhewe ndak nglakoni niku sing kemungkinan pun jelas mlebet teng tegurane Gusti Allah teng ayat niki. Dan orang-orang yang seperti itu para hadirin, ulama-ulama yang niatnya melenceng, mulai menimba ilmu niatnya melenceng, jadi orang alim pun juga niatnya melenceng sudah. Ilmunya bukan untuk diamalkan, ilmunya bukan untuk dia meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ilmunya dijadikan alat untuk dia bersenang-senang di atas dunia dengan harta yang berlimpah ruah atau dengan jabatan di mata manusia, dengan kedudukan di tengah-tengah manusia. Makanya tiang-tiang sing kaya ngoten niku nggih termasuk mimman qala fihim Rasulullah SAW. Niku termasuk sing disabdaken kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ana min ghairi dajjal, akhwafu alaikum minad dajjal. Kanjeng Nabi niku nate dawuh para hadirin, saya dari selainnya dajjal lebih takut atas kalian daripada dajjal. Padahal dajjal ini termasuk fitnah yang paling besar ya bagi manusia, dan itu sebagai tanda-tandanya kiamat keluarnya dajjal ini. Ini dajjal niku koyok-koyok duwe mukjizat, padahal ya dudu mukjizat lek dajjal niki. Bukan mukjizat ya, itu istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong mati iso diuripno ambek dajjal. Wong ndek kuburan iku iso ditangekno teko kuburan. Nggih. Duwe surga, duwe neraka koyo dajjal niku. Tapi enten sing luwih diwedeni kali Kanjeng Nabi, melebihi fitnahnya dajjal ini. Ya. Heran para sahabat ini. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah. Siapa dia ya Rasulullah yang engkau lebih takutkan daripada dajjal atas umatmu? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama yang jelek. Gini ku ulama-ulama sing tujuane bukan lillahi ta'ala, tujuannya bukan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama usu niku
alimnya hanya dengan kata-kata, tapi hatinya jahil, hatinya seperti orang yang tidak punya ilmu. Jadi ilmunya dijadikan sebagai sarana bagi dia untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kedudukan di sisi manusia, ya. Oleh karena itu kita di zaman sekarang ketika kita menimba ilmu dari seseorang, kita harus berhati-hati. Lek jenengan keliru, ya, menimba ilmu bukan dari ulama al-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, atau disebut ulama ul akhirah, ulama akhirat. Tapi ngaji ini keliru teng ulama usuk, maka bahaya. Sing nyampeaken ilmu sesat, akhirnya sing ngaji nggih melok sesat. Oleh karena itu sekali lagi harus berhati-hati nopo malih sakniki kata tiyang ngaji online para hadirin. Kan ngoten online. Niku kudu hati-hati, sampean kenal apa ndak kali ustaz ini. Lu silakan, nggak apa-apa online nih. Kayak ngeten iki mungkin nggih kata sing mirengaken pengajian kula nggih online. Mboten napa-napa. Timbang ndak ngaji blas, walaupun hadir lebih afdol. Siji rasane siji, ganjarane yo siji ambek jenengan hadir kaya ngeten niku. Tapi online nggih mboten napa-napa timbang ndak ngaji. Timbang main game. Nggih. Timbang delok film, monggo ngaji, cuma harus hati-hati. Siapa ustadznya tadi? Ngajine ndi? Gurune sapa? Akidahe apa? Nyambung ndak ilmune kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Krana lek mboten bahaya. Nggih akhire mendapatkan ilmu yang bukan mendekatkan kepada Allah, tapi menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ngaji online, mari ngaji online moro-moro wong tuane dhewe dikafir-kafir. Kan mboten titik kaya ngoten. Wong tuane dhewe dikafir-kafir. Ngadakno mauludan diwara syirik, diwara bid'ah. Waduh repot. Ya, oleh karena itu kita perlu berhati-hati dalam kita menimba ilmu. Kita lihat kita menimba ilmu dari siapa, karena memang tidak boleh kita asal-asalan, karena nggak sedikit ulama-ulama yang menyesatkan juga, ulama isu di zaman sekarang lebih nggak sedikit para hadirin. Ya mudah-mudahan Allah lindungi kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh semuanya ilmu yang benar-benar bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.